Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari saya Pade. Semoga teman-teman yang mendengarkan diberikan kesehatan dan rizki yang cukup. Sebelum mulai ceritanya, sempatkan berdoa terlebih dahulu. Jangan lupa klik subscribe dan tekan juga lonceng notifikasinya agar bisa mendengarkan lebih banyak kisah dari saya. Untuk teman-teman yang punya cerita mistis juga bisa dikirimkan lewat email yang tertera. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita simak ceritanya. Pak Surya adalah seorang pria parubaya dengan kulit sawo matang yang mulai keriput. Rambutnya yang sudah memutih di beberapa bagian menjadi saksi perjuangannya selama bertahun-tahun sebagai pedagang bakso keliling. Ia tinggal bersama keluarganya di desa Sukamaju, sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah hijau. Rumahnya sederhana, berdinding kayu dengan atap genting yang sudah tua. Meja dan kursi di ruang tamu terbuat dari kayu kasar, diwariskan dari orang tuanya. Meskipun hidup sederhana, Pak Surya dan keluarganya selalu berusaha bersyukur. Bu Siti, istrinya, adalah seorang wanita sabar dan penuh kasih. Ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga di kota yang berjarak sekitar 20 km dari desa mereka. Setiap hari, ia berangkat pagi-pagi sekali, meninggalkan dua anak mereka, Rani dan Aldi, di rumah. Rani, gadis kecil berusia 10 tahun, sudah cukup dewasa untuk membantu mengurus adiknya yang baru berusia 6 tahun. Namun, belakangan ini suasana rumah mereka berubah muram. Penghasilan dari berjualan bakso tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sejak warung bakso baru di pasar desa mulai buka, dagangan Pak Surya jadi sepi pembeli. "Bu, tadi dagangan kita cuma laku 5 mangkok," keluh Pak Surya suatu malam sambil meletakkan gerobaknya di samping rumah. Keringatnya masih bercucuran meskipun malam sudah turun. Bu Siti yang sedang menyiapkan teh hangat di dapur menghampiri suaminya dengan raut wajah prihatin. "Sabar ya Pak, mungkin ini ujian. Rezeki gak akan salah alamat kok," ucapnya menenangkan. Pak Surya hanya mengangguk lemah. "Tapi sampai kapan Bu? Hutang di warung Pak Darto sudah nunggak sebulan. Uang sekolah Rani juga belum lunas. Kalau begini terus mau makan aja susah," katanya sambil memijat keningnya yang berdenyut. Suasana malam itu hening, bahkan suara jangkrik terasa seperti irama kesedihan. Rani yang mendengar percakapan orang tuanya dari balik pintu kamar memeluk adiknya yang sudah tertidur. Ia tidak mengerti sepenuhnya masalah yang dihadapi keluarganya, tetapi ia tahu mereka sedang dalam kesulitan. Keesokan harinya, ketika Pak Surya bersiap untuk berjualan, ia mendengar percakapan para tetangga di depan rumah. Beberapa orang membicarakan Darman, seorang pedagang warung kopi yang usahanya tiba-tiba melejit. Darman, teman lama Pak Surya, sebelumnya juga pernah mengeluhkan sepinya pelanggan, tetapi kini warungnya selalu ramai. "Sur, coba kamu tanya si Darman itu," ujar Pak Darto, pemilik warung tempat Pak Surya biasa berhutang, sambil menyerahkan bahan baku bakso yang baru saja ia pesan. Katanya dia dapat cara dari seorang dukun di desa sebelah. Sekarang warungnya ramai terus. Pak Surya hanya tersenyum tipis. Ia tidak terlalu percaya pada hal-hal semacam itu. Namun benaknya terusik. Apakah mungkin ada cara untuk mengubah nasibnya? Perasaan frustrasi dan malu terhadap kegagalan mulai menggerogoti pikirannya. Malam harinya, Bu Siti mencoba menghibur Pak Surya yang terlihat murung. "Pak, kita harus terus usaha. Kalau perlu, kita cari cara lain. Mungkin dagang di tempat yang lebih ramai, atau coba jualan yang lain." Pak Surya menggeleng lemah. "Aku sudah keliling ke semua tempat yang aku tahu, Bu. Pasar, sekolah, perempatan jalan, semua sepi. Orang lebih milih makan di warung bakso baru itu. Jangan menyerah, Pak. Ingat, ini semua untuk anak-anak. Mereka butuh kita." Mendengar kata-kata Bu Siti, Pak Surya hanya bisa menghela napas panjang. Malam itu,
Ia tidak bisa tidur. Pikiran tentang usahanya yang terus merugi membuatnya terjaga. Bayangan keluarganya yang hidup dalam kesusahan terus menghantui. Dalam diam, ia mulai mempertimbangkan saran Pak Darto. Apa benar ada cara lain untuk merubah nasib? Pikirnya sambil menatap langit-langit kamar yang gelap. Keesokan harinya, setelah menghabiskan pagi dengan mengelilingi desa untuk berjualan, Pak Surya memutuskan untuk menemui Darman di warung kopi miliknya. Warung itu terletak di pinggir jalan utama desa, tepat di seberang sawah yang luas. Dari kejauhan, warung Darman terlihat mencolok dengan spanduk besar bertuliskan "Warung Kopi Mantap" dan suara musik dangdut pelan dari dalam warung. Darman sedang sibuk melayani beberapa pelanggan, tetapi ia segera menyambut Pak Surya dengan senyum lebar. "Surya, apa kabar? Lama nggak nongol ke sini. Ada angin apa?" sapa Darman sambil menuangkan kopi ke dalam cangkir. Pak Surya tersenyum kaku. "Kabar kurang baik, Man. Dagangan makin sepi. Aku dengar warungmu sekarang laris manis. Aku mau tahu apa rahasianya." Darman tertawa kecil sambil mengangkat bahu. "Nggak ada rahasia, Sur. Aku cuma dapat sedikit bantuan dari orang pintar. Kalau kamu mau, aku bisa kenalin." Pak Surya mengernyit. "Orang pintar? Maksudmu dukun?" Darman mendekat dan berbicara pelan. "Ya, semacam itu. Ki Parto namanya. Dia tinggal di desa sebelah. Banyak yang datang ke dia untuk cari solusi. Aku juga awalnya nggak percaya. Tapi lihat sendiri hasilnya." Darman mengisyaratkan ke arah warungnya yang penuh pembeli. Seorang pelanggan terlihat berbincang santai sambil menikmati kopi hitam dengan rokok di tangan. Pak Surya merasa ragu, tetapi dorongan untuk mengubah nasibnya membuatnya tertarik. "Kamu yakin ini aman? Nggak ada efek samping?" tanyanya dengan suara pelan. "Selama kamu ikuti syaratnya, nggak akan ada masalah," jawab Darman dengan nada meyakinkan. Ia menyandarkan tubuhnya ke meja, lalu menambahkan dengan suara yang lebih rendah, "Tapi syaratnya memang sedikit unik." Pak Surya menatap Darman penuh tanya. "Unik bagaimana?" "Ah, nanti saja kamu tahu kalau sudah bertemu Ki Parto," jawab Darman singkat. "Kalau kamu serius, nanti malam aku antar ke tempatnya." Pak Surya berpikir sejenak. Di satu sisi, ia merasa ini adalah tindakan putus asa. Namun, di sisi lain, ia tak tahan melihat keluarganya terus menderita. Akhirnya, ia mengangguk pelan. "Baiklah, aku ikut." Malam harinya, Darman menjemput Pak Surya di rumahnya. Dengan menggunakan sepeda motor, mereka menyusuri jalan gelap menuju desa sebelah. Sepanjang perjalanan, suara motor dan derik jangkrik menjadi teman di tengah sunyi. Angin malam terasa dingin menusuk tulang dan suasana gelap membuat hati Pak Surya berdebar. Setelah sekitar 30 menit perjalanan, mereka tiba di sebuah rumah tua di pinggir hutan. Rumah itu tampak suram dengan cat yang mengelupas dan beberapa jendela tertutup rapat. Cahaya redup dari lampu minyak menerangi teras rumah, memberikan kesan misterius. Aroma dupa samar tercium di udara. Ki Parto, seorang pria tua dengan rambut putih panjang dan tatapan tajam, menyambut mereka di depan pintu. Ia mengenakan pakaian serba hitam dengan ikat kepala bermotif batik gelap. "Selamat malam. Jadi ini tamu barumu, Darman?" tanya Ki Parto dengan suara serak. Darman mengangguk. "Iya, Ki. Ini Pak Surya, pedagang bakso dari Sukamaju." Ki Parto mengangguk kecil, senyumnya tipis, namun matanya tajam mengamati Pak Surya dari ujung kepala hingga kaki. "Masuklah. Kita bicarakan apa yang kau butuhkan," katanya sambil melangkah masuk. Pak Surya mengikuti dengan hati-hati. Perasaannya campur aduk antara harapan dan ketakutan. Di dalam rumah, suasana semakin mistis dengan cahaya lampu minyak yang berpendar di dinding. Di sudut ruangan, terlihat meja kayu kecil dengan berbagai benda aneh, seperti botol berisi cairan, kain merah,
dan dupa yang masih menyala. "Duduklah," ujar Ki Parto sambil menunjuk tikar yang sudah digelar. "Katakan, apa yang membuatmu datang ke sini?" Pak Surya menelan ludah, berusaha menenangkan diri sebelum menjawab. "Saya butuh bantuan, Ki. Dagangan saya sepi, keluarga saya kesulitan. Saya ingin usaha saya kembali ramai seperti dulu." Ki Parto tersenyum samar. "Semua ada caranya, Nak. Tapi setiap keberhasilan ada harga yang harus dibayar. Apa kau siap menerima itu?" Pertanyaan itu menggantung di udara, membuat dada Pak Surya terasa sesak. Malam itu menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pak Surya duduk bersila di atas tikar, menatap Ki Parto yang sedang mengamati sebatang dupa yang terbakar perlahan. Asap putih melayang-layang, memenuhi ruangan dengan aroma wangi yang bercampur kesan mistis. Cahaya lampu minyak yang remang membuat bayangan Ki Parto tampak lebih besar dan menakutkan. "Jadi, kau ingin daganganmu laris?" tanya Ki Parto dengan nada pelan namun penuh wibawa. Pak Surya mengangguk pelan. "Iya, Ki. Saya ingin usaha saya kembali seperti dulu. Saya tidak ingin keluarga saya terus hidup dalam kesulitan." Ki Parto tersenyum samar. Ia mengusap janggut putihnya sebelum berbicara lagi. "Keinginanmu itu bisa terwujud. Tapi, seperti yang sudah kukatakan, setiap keberhasilan ada harga yang harus dibayar. Pertanyaannya, apakah kau siap membayar harga itu?" Pak Surya menelan ludah. Ia teringat wajah anak-anaknya yang membutuhkan makanan, juga istrinya yang selalu bekerja keras tanpa mengeluh. Dalam hati, ia merasa takut. Tetapi dorongan untuk mengubah nasib keluarganya jauh lebih kuat. "Apa yang harus saya lakukan, Ki?" tanyanya dengan suara gemetar. Ki Parto meraih sebuah kain merah dari meja di sudut ruangan. Di dalamnya terdapat benda-benda kecil, termasuk seutas tali kecil yang tampak usang dan sebuah kain berwarna kuning. Ia meletakkan benda-benda itu di hadapan Pak Surya. "Ini jimat penglaris," jelas Ki Parto sambil menunjuk kain kuning tersebut. "Kau hanya perlu meletakkannya di gerobak bakso milikmu. Namun, untuk mengaktifkan kekuatannya, ada satu syarat yang harus kau penuhi." Pak Surya menatap benda itu dengan campuran rasa penasaran dan khawatir. "Syarat apa, Ki?" Ki Parto mendekatkan wajahnya ke arah Pak Surya. Tatapannya tajam menusuk. "Kau harus menyediakan sesuatu sebagai tumbal. Tidak perlu nyawa, tapi benda yang memiliki nilai tertentu. Sesuatu yang sering digunakan manusia dan memiliki energi." Pak Surya mengerutkan dahi. "Maksudnya, benda seperti apa, Ki?" Ki Parto tersenyum tipis. "Pakaian dalam wanita, itu cukup. Energinya akan memperkuat jimat ini. Kau hanya perlu menggantinya setiap bulan." Pak Surya tercengang mendengar penjelasan itu. Ia tidak pernah membayangkan syarat semacam ini. Namun, ia juga merasa terjebak. Pikirannya berkecamuk antara rasa malu, takut, dan keinginan untuk mencoba. "Apakah tidak ada cara lain, Ki?" tanyanya dengan nada hampir memohon. Ki Parto menggeleng perlahan. "Jika kau ingin hasil yang cepat, ini caranya. Keputusan ada di tanganmu." Pak Surya terdiam cukup lama. Ia merasa berat untuk mengambil keputusan. Tetapi, bayangan keluarganya yang hidup dalam kesusahan terus menghantui. Akhirnya, dengan suara lirih, ia berkata, "Baik, Ki. Saya akan melakukannya." Ki Parto mengangguk puas. Ia mulai membacakan mantra sambil memegang jimat itu. Suara gumamannya terdengar seperti berasal dari dunia lain, membuat bulu kuduk Pak Surya meremang. Setelah selesai, Ki Parto menyerahkan jimat itu kepada Pak Surya. "Ingat," kata Ki Parto, "jangan pernah melupakan syaratnya. Jika kau lalai, akibatnya bisa fatal." Pak Surya mengangguk dengan berat hati. Ia menerima jimat itu dan menyimpannya di dalam saku. Setelah mengucapkan terima kasih, ia meninggalkan rumah Ki Parto bersama Darman. Sepanjang perjalanan pulang, suasana terasa hening.
Pak Surya tenggelam dalam pikirannya sendiri, sementara Darman beberapa kali meliriknya dengan ekspresi prihatin. "Sur, kamu yakin dengan keputusanmu?" tanya Darman tiba-tiba memecah keheningan. Pak Surya tidak langsung menjawab. Ia menghela napas panjang sebelum berkata, "Aku tidak punya pilihan lain, Man. Keluargaku butuh aku." Darman mengangguk pelan. "Kalau begitu, hati-hati saja. Jangan sampai ada yang tahu tentang ini." Pak Surya hanya mengangguk, tanpa berkata apa-apa lagi. Dalam hatinya, ia berdoa agar keputusannya ini tidak membawa bencana bagi keluarganya. Keesokan harinya, Pak Surya memasang jimat itu di dalam gerobaknya, tersembunyi di balik tempat penyimpanan bumbu. Ia merasa sedikit canggung, tetapi berusaha mengabaikan perasaan itu. Ketika ia mulai berjualan, sesuatu yang aneh terjadi. Dagangan Pak Surya yang biasanya sepi, tiba-tiba menjadi ramai. Pelanggan datang silih berganti, bahkan beberapa di antaranya mengaku bahwa rasa baksonya lebih enak daripada sebelumnya. Dalam waktu singkat, semua dagangannya habis terjual. Pak Surya pulang dengan wajah bercampur bahagia dan lega. Namun, di balik semua itu, ia tahu bahwa ini baru permulaan. Ia harus terus mematuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Ki Parto. Di malam hari, ketika keluarganya tidur, Pak Surya duduk sendirian di ruang tamu. Ia menatap uang hasil jualannya dengan perasaan campur aduk. Apakah keputusan ini benar-benar akan membawa kebahagiaan atau justru sebaliknya? Pertanyaan itu terus bergema di dalam pikirannya. Beberapa minggu berlalu dan usaha Pak Surya terus menunjukkan peningkatan. Setiap hari, gerobaknya dipenuhi pelanggan. Bahkan ada yang rela menunggu dalam antrean panjang untuk mencicipi baksonya. Bu Siti yang awalnya heran dengan perubahan ini, mulai merasa lega karena kebutuhan rumah tangga kini terpenuhi. Namun perubahan ini tidak sepenuhnya membawa ketenangan bagi Pak Surya. "Pak, alhamdulillah ya, sekarang dagangan laris. Tapi kok Bapak sering kelihatan murung?" tanya Bu Siti suatu malam saat mereka sedang membereskan peralatan makan. Pak Surya terdiam sejenak. Ia tersenyum tipis dan menjawab, "Iya Bu, mungkin capek saja. Tapi syukur rezeki kita mulai lancar." Namun, Bu Siti merasakan ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. Ia tidak ingin memaksa, tetapi firasatnya mengatakan bahwa perubahan ini tidak sepenuhnya wajar. Di sisi lain, Pak Surya mulai merasakan tekanan dari kesepakatan yang ia buat. Setiap bulan, ia harus mencari pakaian dalam wanita untuk memenuhi syarat jimat penglarisnya. Awalnya, ia merasa sangat canggung dan malu. Namun, kebutuhan keluarga membuatnya mengesampingkan perasaan itu. Suatu hari, ketika ia sedang duduk di gerobaknya setelah selesai berjualan, seorang pemuda bernama Andi, tetangga desa, menghampirinya. Andi adalah sosok yang selalu penasaran dan sering bertanya banyak hal. "Pak Surya, sekarang dagangan Bapak laris banget ya. Ada rahasianya enggak?" tanya Andi dengan nada bercanda. Pak Surya tertawa kecil, berusaha terlihat santai. "Ah, enggak ada rahasia apa-apa Andi. Mungkin rezeki saja lagi bagus." Andi mengangguk, tetapi ia terus mengamati gerak-gerik Pak Surya. Di desa kecil seperti Sukamaju, perubahan besar seperti ini selalu menjadi bahan pembicaraan. Beberapa orang mulai curiga, terutama setelah mereka mendengar rumor tentang Ki Parto dan praktiknya yang sering melibatkan pesugihan. Pak Surya mulai merasa gelisah. Ia sadar bahwa kesuksesannya menarik perhatian banyak orang, termasuk yang berpotensi membongkar rahasia gelapnya. Ketakutan ini terus menghantuinya setiap malam, hingga suatu hari saat ia kembali ke rumah setelah berjualan, Pak Surya menemukan selembar kertas di atas meja di ruang tamu. Kertas itu bertuliskan pesan singkat, "Aku tahu apa yang kau lakukan. Berhenti sebelum semuanya terlambat." Pak Surya merasa darahnya membeku.
Siapa yang menulis pesan ini? Apakah seseorang telah mengetahui rahasianya? Bayangan gelap mulai menyelimuti pikirannya. Dalam ketakutan yang semakin besar, ia menyadari bahwa harga dari kesuksesannya tidak hanya sekadar pakaian dalam, tetapi juga ketenangan jiwanya. Pak Surya menggenggam kertas di tangannya dengan gemetar. Pesan singkat itu terus terngiang di pikirannya, membuatnya semakin gelisah. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu dengan tatapan kosong, mencoba mencari tahu siapa yang mungkin menulis pesan tersebut. Pagi harinya, Bu Siti menemukan Pak Surya duduk termenung sambil menatap secari kertas yang sudah kusut. "Pak, ada apa? Kenapa Bapak kelihatan seperti ini?" tanyanya penuh kekhawatiran. Pak Surya cepat-cepat menyembunyikan kertas itu di saku celananya. "Gak ada apa-apa, Bu. Mungkin cuma lelah saja." Namun, Bu Siti tidak mudah percaya. Ia tahu ada sesuatu yang mengganggu suaminya, tetapi ia memutuskan untuk tidak mendesak lebih jauh. "Kalau ada apa-apa, tolong ceritakan ke saya, Pak. Kita ini keluarga, semua masalah harus kita hadapi bersama." Pak Surya hanya tersenyum tipis tanpa menjawab. Hari itu, Pak Surya kembali berjualan seperti biasa. Gerobaknya penuh dengan pelanggan, tetapi pikirannya terus dipenuhi oleh pesan misterius itu. Ia merasa ada seseorang yang mengamatinya, meskipun ia tidak tahu siapa. Saat ia sedang melayani pelanggan, seorang pria asing menghampirinya. Pria itu mengenakan jaket hitam lusuh dengan wajah yang sulit ditebak apakah ia ramah atau mencurigakan. "Pak Surya, boleh bicara sebentar?" tanya pria itu dengan nada serius. Pak Surya sedikit terkejut. "Oh, tentu. Ada apa ya, Mas?" Pria itu tersenyum tipis. "Bapak tahu Ki Parto kan? Saya dengar Bapak pernah berurusan dengannya." Pak Surya langsung merasa waspada. Ia mencoba menjaga ekspresinya tetap tenang. "Kenapa tanya begitu? Saya nggak kenal siapa-siapa namanya Ki Parto." Pria itu tertawa kecil. "Oh, begitu ya. Kalau begitu, maaf sudah mengganggu." Setelah pria itu pergi, Pak Surya merasa dadanya sesak. Ia tahu semakin lama rahasianya akan sulit untuk disembunyikan. Ketika pulang ke rumah, ia disambut oleh Rani yang ceria. "Bapak, hari ini rame lagi. Ya, aku lihat banyak yang beli bakso Bapak." Pak Surya mencoba tersenyum, tetapi ia merasa bersalah melihat kegembiraan anaknya. Ia sadar bahwa kesuksesannya membawa bayangan gelap yang lambat laun bisa merusak segalanya. Setelah makan malam, Bu Siti menghampirinya lagi. "Pak, saya nggak tahu apa yang Bapak sembunyikan, tapi saya harap apapun itu jangan sampai membahayakan keluarga kita." Pak Surya terdiam. Ia ingin menceritakan segalanya, tetapi ketakutan akan reaksi istrinya membuatnya ragu. Malam itu, suara ketukan di pintu mengejutkan mereka. Pak Surya membuka pintu dan mendapati pria yang tadi bertanya di gerobaknya. Kali ini, pria itu datang dengan seorang teman. "Pak Surya, maaf mengganggu, tapi saya perlu bicara serius," katanya tanpa basa-basi. Pak Surya mencoba tetap tenang. "Apa ini soal Ki Parto lagi? Saya sudah bilang saya nggak kenal dia." Pria itu menggeleng. "Pak Surya, saya cuma ingin memperingatkan. Apapun yang Anda lakukan dengan dia, berhentilah sebelum semuanya terlambat. Saya tahu apa yang terjadi pada orang lain yang meminta bantuannya. Tidak ada yang benar-benar gratis." Pak Surya merasa tubuhnya lemas. Ia tahu pria ini mengatakan sesuatu yang benar. Apa yang terjadi pada mereka? Tanyanya dengan suara gemetar. Pria itu menatapnya tajam. Mereka kehilangan segalanya, keluarga, kesehatan, bahkan nyawa. Semua karena mereka tidak bisa memenuhi syarat yang diminta. Kalau Bapak tidak percaya, silakan teruskan. Tapi jangan bilang saya tidak memperingatkan. Setelah pria itu pergi, Pak Surya merasa ketakutannya semakin menjadi-jadi. Ia mulai berpikir untuk menghentikan semuanya.
tetapi ia tidak tahu bagaimana caranya tanpa menghadapi konsekuensi yang lebih buruk. Beberapa hari kemudian, hal-hal aneh mulai terjadi. Rasa cemas dan takut menyelimuti Pak Surya setiap saat. Ia merasa ada yang mengawasi dari balik gelap, baik saat ia berjualan maupun di rumah. Suatu malam, ketika ia sedang memeriksa gerobaknya di halaman, ia mendengar suara berbisik. Suara itu seperti berasal dari balik bayangan pohon. "Surya, ingat janji." Suara itu terdengar samar namun jelas. Pak Surya merasa jantungnya hampir berhenti. Ia berlari masuk ke rumah, tetapi perasaan bahwa ia sedang diawasi tidak hilang. Dalam tidurnya, ia bermimpi buruk. Ia melihat Ki Parto berdiri di tengah kegelapan, tertawa sambil memegang jimat penglaris itu. Di sekelilingnya, sosok-sosok tanpa wajah mendekatinya, menyerukan hal-hal yang tidak bisa ia pahami. Ketika ia terbangun, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia sadar ini bukan sekadar mimpi biasa. Bayangan gelap itu semakin nyata, dan ia tidak tahu apakah ia mampu menghadapinya. Malam itu, Pak Surya kembali gelisah. Ia duduk di ruang tamu dengan lampu temaram, menatap pintu depan yang tertutup rapat. Perasaan diawasi semakin kuat, seperti ada sesuatu yang mengintip dari kegelapan. Di sudut ruangan, Bu Siti sedang menjahit pakaian anak-anak mereka. Sesekali melirik suaminya dengan penuh kekhawatiran. "Pak, ada apa sebenarnya? Kenapa Bapak jadi sering melamun?" tanya Bu Siti, suaranya lembut tapi penuh rasa ingin tahu. Pak Surya menggeleng pelan. "Gak apa-apa Bu, cuma mikirin dagangan saja." Namun sebelum Bu Siti bisa bertanya lebih jauh, terdengar suara gedebuk dari luar rumah. Suara itu seperti benda berat yang jatuh di dekat halaman. Pak Surya langsung berdiri, matanya membelalak. "Kamu tunggu di dalam," ujarnya kepada Bu Siti sebelum melangkah menuju pintu. Di luar, malam terasa lebih gelap dari biasanya. Angin dingin bertiup, membawa suara gemerisik daun. Pak Surya memegang lampu minyak, mencoba mencari sumber suara. Ketika ia melangkah ke sudut halaman, ia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Di depan gerobak baksonya yang terparkir, terdapat bekas jejak kaki. Namun, jejak itu bukan jejak manusia biasa. Bentuknya menyerupai telapak kaki dengan cakar panjang, seolah-olah milik makhluk buas. Jejak itu terlihat basah, seperti baru saja muncul dari dalam lumpur. Pak Surya merasa kakinya lemas. "Apalagi ini?" gumamnya sambil mundur perlahan. Ia menoleh ke arah gerobaknya, dan untuk pertama kalinya, ia melihat jimat yang diselipkannya di sana bergetar pelan, seolah-olah hidup. Keesokan harinya, Pak Surya tetap berjualan seperti biasa. Pelanggannya tetap ramai, dan dagangannya kembali habis dalam waktu singkat. Namun, di tengah keramaian, ia merasakan sesuatu yang ganjil. Setiap kali ia melayani pelanggan, ia merasa ada sepasang mata yang terus mengamatinya dari kejauhan. Setelah selesai berjualan, ia duduk di gerobaknya sambil menghitung uang hasil penjualan. Tiba-tiba, seorang wanita tua dengan pakaian lusuh mendekatinya. Wanita itu terlihat seperti seorang pengemis, tetapi sorot matanya tajam dan penuh teka-teki. "Pak Surya," panggil wanita itu dengan suara serak. "Hati-hati dengan apa yang kau pegang." Pak Surya menatapnya dengan bingung. "Maksud ibu apa?" Wanita itu mendekat, menyandarkan tongkatnya ke gerobak. "Kau telah membuat perjanjian dengan sesuatu yang tidak kau pahami. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka mengambil apa yang menjadi hak mereka." Pak Surya merasa darahnya membeku. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tetapi wanita itu sudah berbalik dan pergi begitu saja, menghilang di tengah kerumunan. Kata-katanya terus terngiang di kepala Pak Surya sepanjang perjalanan pulang. Di rumah, Pak Surya memutuskan untuk membuka diri kepada Darman, sahabatnya yang selama ini menjadi tempatnya berbagi cerita. Ia mengundang Darman ke rumahnya malam itu, memastikan tidak ada anggota keluarganya yang mendengar. "Man, aku butuh bantuanmu,"
kata Pak Surya dengan nada serius. Darman mengangguk. Ada apa, Sur? Kau kelihatan semakin tertekan belakangan ini. Pak Surya akhirnya menceritakan semuanya perjanjian dengan Ki Parto, syarat jimat penglaris, hingga kejadian aneh yang mulai menghantuinya. Darman mendengarkan dengan seksama. Ekspresinya berubah dari kaget menjadi prihatin. Sur, ini bukan main-main, kata Darman setelah Pak Surya selesai bercerita. Kalau kau terus seperti ini, aku takut sesuatu yang buruk akan terjadi. Aku tahu, Man. Tapi aku nggak tahu harus bagaimana. Kalau aku berhenti, Ki Parto bilang akibatnya bisa lebih buruk lagi. Darman terdiam sejenak, lalu berkata, aku kenal seseorang. Dia bukan dukun, tapi orang yang paham soal hal-hal seperti ini. Mungkin dia bisa membantu. Beberapa hari kemudian, Darman membawa Pak Surya ke sebuah rumah tua di pinggir desa. Rumah itu milik Pak Raji, seorang pria parubaya yang dikenal sebagai penyembuh dan penasihat spiritual. Pak Raji menerima mereka dengan ramah, meskipun matanya menyiratkan kewaspadaan. Jadi, kau ingin lepas dari perjanjian ini? Tanya Pak Raji setelah mendengar cerita Pak Surya. Pak Surya mengangguk. Iya, Pak. Tapi aku nggak tahu harus bagaimana. Aku takut keluargaku kena akibatnya. Pak Raji menghela napas panjang. Perjanjian seperti ini tidak mudah diputus, tapi ada cara untuk mengurangi dampaknya. Kau harus tahu, semakin lama kau membiarkan ini, semakin kuat ikatan itu. Pak Surya merasa dadanya semakin berat. Apa yang harus aku lakukan, Pak? Pak Raji berdiri dan mengambil sebuah wadah kecil dari lemari di sudut ruangan. Di dalamnya terdapat beberapa benda, termasuk garam kasar dan beberapa potongan kayu kecil. Malam ini, letakkan garam ini di sekeliling rumahmu. Jangan biarkan siapapun menghapusnya hingga pagi. Dan satu hal lagi, Pak Raji menatapnya dengan serius. Kau harus siap menghadapi apapun yang muncul. Jangan pernah buka pintu atau jendela, tidak peduli apa yang kau dengar. Pak Surya mengangguk dengan berat hati. Ia tahu malam ini akan menjadi ujian terbesar dalam hidupnya.